Rumah ini kebetulan diarsiteki oleh eyang saya sendiri yang kebetulan insinyur dari Jerman. Saya Praharso Sosro Sukondo. Saya adalah cucu salah satu dari Eyang Suratin Sosro Sukondo. Beliau menempati rumah ini sampai sekitar tahun 45. Beliau pindah ke Bandung karena tugas dari negara. Rumah ini kebetulan diarsiteki oleh eyang saya sendiri yang kebetulan insinyur dari Jerman. Jadi memang dia merancang bangunan ini benar-benar sesuai dengan imajinasinya Eyang Suratin. Jadi tidak, ya mungkin makanya modelnya memang zaman dulu, tapi jendelanya mungkin udah dimodifikasi, nggak setinggi zaman dulu, bisa sampai 2 meter jendela, tapi lebih besar jendela zaman sekarang. Kamar-kamar pun juga masih besar-besar, temboknya juga masih 2 bata tebel-tebel gitu. Dan waktu gempa pun juga nggak kenapa kondisi juga layak pakai. Makanya ada orang LSM asing yang kebutuh untuk kantor di sini, ya dia langsung pakai karena kita nggak perlu rehab lagi. Bangunan ini 95% masih asli. Yang rubah itu cuma genteng sini. Genteng sama ada tambahan-tambahan sedikit yang memang perlu dimodifikasi, tapi tidak merubah bangunan total. Ibu Suratin itu menggunakan rumah ini untuk membuat kos-kosan untuk membiayai kehidupan dari Ibu Suratin karena Pak Suratin meninggal dunia. Jadi Ibu Suratin harus bisa menghidupi ketiga anaknya. Kalau dulu anak kos itu bukan komersil, tapi untuk menemani si yang punya rumah biar tidak sendiri, dan suasana kekeluargaan, bisa makan bareng. Jadi kalau mungkin kos sekarang kan ya udah bayar, nggak kenal sama ibu kosnya. Kalau dulu ya makan bareng, terus uang kos itu bukan untuk bisnis, tapi kita nikmati bareng-bareng sama yang punya rumah kalau modelnya dulu. Jadi nggak ada keuntungan untuk investasi kos-kosan gitu, nggak. Gesos ini didirikan sekitar tahun 2010. Itu gagasannya awal mulanya sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu Jogja gempa 2006. Kebetulan saya kerja di kantor developer. Waktu itu kan benar-benar karena gempa kantor tutup. Karena tidak ada yang mau beli rumah di Jogja. Dan perusahaan saya tutup lah yang saya ikuti. Jadi saya harus gimana caranya bertahan hidup. Nah, dari situ rumah ini pernah dikontrak oleh LSM asing selama 3 tahun. Rumah ini diteruskan oleh bapak saya sepeninggal dari Ibu Suratin, dan sepeninggal dari bapak saya yang dipercaya untuk mengelola rumah ini yang tadinya waktu saya awal-awal pegang ini berwujud kos-kosan. Karena perkembangan zaman kita rubah menjadi suatu guest house. Jadi kamar-kamar yang dulu difungsikan untuk kos-kosan kita rubah sedemikian rupa, dijadikan kamar-kamar yang untuk bisa menerima tamu-tamu dari luar. Untuk sekarang berkembang dari 5 kamar terus dirubah jadi kos-kosan yang pas adik saya yang pegang sini waktu kuliah itu berkembang jadi kos-kosan, jadi 12 kamar setelah dirubah jadi
guest house bisa menjadi 17 kamar. Ya. Tinggalan barang-barang yang di sini hampir 90% punyanya yang Suratin, yang barang kunonya. Tapi kalau barang seperti tempat tidur itu kita rata-rata baru, karena dulu kan tempat tidur yang kuno itu cuma satu saya punya. Kalau lainnya saya tempat tidur baru. Ternyata ya minat tamu yang datang ke Jogja ini lebih banyak yang sudah bosan dengan kondisi hotel. Karena kalau yang komen-komen yang ada, kalau hotel kita bisa ketemu di Jakarta lebih mewah, suasana lebih bagus. Tapi kalau kita ke Jogja, kita nggak mau ketemu suasana seperti itu. Dia mau ketemunya suasana gimana sih nginep di Jogja, di penduduk, suasana keluarga Jogja, suasana rumah Jogja dan lingkungan rumah zaman Belanda. Karena ini kan rumah kebetulan dibangun tahun 1930, jadi mereka senang karena oh kayak gini tuh rumah, kehidupan rumah di Jogja pada waktu zaman Belanda mirip-mirip seperti sekarang.